Si svegli! Si svegli! Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita salah satu film Monica Bellucci yang terpanas yaitu The Rafael yang dirilis pada tahun 1991. Film ini adalah film drama komedi Italia dengan bumbu erotis dan disutradarai oleh Francesco Laudadio. Nah, tanpa berlama lagi mari kita saksikan filmnya. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang sangat kuantik dan seksoi bernama Francisca, yang telah menjadi seorang janda karena ditinggal mati suaminya karena kecelakaan. Baru saja film dimulai, masalah sudah mulai muncul, karena suaminya ternyata meninggalkan setumpuk hutang yang buahnya ke bank, desainer, dan supplier, karena kegagalan dalam bisnisnya. Oh no! Francisca mau ngejual villanya, udah digadaikan sama suaminya. Mau jual mobil dan kapal pesiarnya juga nggak bakalan cukup buat nutupin hutangnya. Rekening tabungan suaminya pun ikut diblokir oleh bank. Francisca mulai pusing karena dia juga harus menghidupi dan menyekolahkan putrinya. Rumah yang dia tempati sekarang juga statusnya ngontrak. Francisca yang tadinya kaya, kini benar-benar bangkrut enggak punya uang. Francisca pun juga udah enggak mampu ngegaji si bibi pembantu di rumah. Tapi si bibi yang loyal ini tidak mau disuruh cari kerja tempat lain. Alasannya Francisca terlalu cantik untuk ditinggal sendirian. Francisca pun mencoba bekerja mencari uang dengan menjadi seorang pelayan toko pakaian milik temannya bernama Christina. Dovrebbe essere giusto la tua taglia. Baru 1 hari kerja ia ketemu Guido, suami si Christina yang ganjen. Guido berusaha ngegrepe tubuh Francisca hingga membuatnya marah dan Christina langsung resign saat itu juga. Atas saran Caesar, seorang teman yang berprofesi pengacara, Francesca secara bertahap mulai menjual villanya yang di tepi pantai, mantel bulu, perhiasan, serta perabotan di rumahnya. Francisca juga menjual perahunya yang dibeli oleh Caesar sendiri dengan harga murah, untuk melunasi setidaknya 1 tahun kontrak rumah, dan sedikit biaya sekolah eksklusif anaknya. No, grazie, vado a casa. Vada, Rosaria, vada. Sebenarnya banyak pria yang mencoba mendekati Francisca yang aduhai ini, misalnya si pejabat Enrico ini, nawarin Francisca jadi simpanannya, tapi dia pelit enggak mau ngasih Francisca mobil dan ngejamin hidup anaknya. Vedi, io non ho la macchina. Ada lagi opa-opa kaya yang satu ini, ngasih Francisca kalung berlian. Tapi Francisca langsung ilfil ketika nemuin gigi palsunya dalam gelas. Ma proprio dentro il bicchiere? Suo marito aveva sospeso i pagamenti. Non lo sapeva? Francisca juga cari uang dengan cara bercocok tanam dengan suami temannya, dengan bayaran sebuah mantel bulu yang mahal. Mantel tersebut dijual, uangnya buat bayar kontrakan yang ternyata tunggakannya banyak, buat bayar sekolah dan sisanya buat beli mobil second. Teman Francisca yang mengetahui hal itu marah dan meminta mantel bulunya dikembalikan. Karena kesal dia memberitahu Francisca bahwa almarhum suaminya punya simpanan selingkuhan bernama Camilla. Hal ini membuat Francisca shock dan segera ngelabrak si Carmilla itu. Allora gli chiesi di scegliere tra me e lei. Aveva torto. Lei è bella, molto bella. Singkat cerita, karena tidak ada prospek pekerjaan untuknya di masa depan, Francisca mempunyai sebuah ide gila yaitu membuat sebuah undian di mana dia sendiri sebagai hadiahnya.
Hal ini diungkapkan ke temannya si Caesar. Francisca merasa banyak laki-laki yang menginginkannya dan ia ingin menjualnya dengan harga terbaik. Hanya akan ada 20 peserta dan mereka masing-masing akan membayar 100 juta lira. Pemenang akan memiliki hak untuk tinggal bersama Francisca selama 4 tahun dan dapat meminta apapun yang diinginkannya. Pengumuman langsung disebar ke 20 orang paling berpengaruh dari masyarakat kelas atas di Italia. Para pejabat, para sultan dan crazy rich semua dihubungi, yang sebagian besar teman-teman mantan suami Francisca. D'accordo. Untuk lebih meyakinkan, pengundian akan dilakukan di depan notaris. Ternyata banyak pria hidung bolang yang ingin mendaftar, termasuk si notaris sendiri dan temannya. Ci sono loro, il successo è garantito. Che certamente tutti gli altri dopo. Untuk beberapa calon peserta yang belum dia kenal, Francisca harus melakukan promosi seperti menunjukkan lekuk tubuhnya. Ada juga permintaan calon peserta yang aneh. Francisca diminta memakai gaun pengantin yang telah disediakan. Ada masalah yang muncul lagi ketika suami sahabat Francisca yang bernama Serena juga ikut mendaftar dan ini membuat hubungan Francisca dengan temannya itu jadi ambyar. Ma lui sì, lui ti vuole a tutti i costi. Lui... Serena, che non ce l'ha. Serena! Singkat cerita, suatu hari, Francisca menabrak seorang pria muda bernama Antonio. Ma da dove diavolo hai... Francisca yang merasa bersalah merawat pemuda itu, yang kemudian malah menjalin hubungan cinta dengannya. Io ti amo. Ma se non sai neanche... Teringat akan undian, Francisca ingin mengakhiri hubungan cinta tersebut agar tidak terlalu jauh. Tapi si pemuda yang mengaku jatuh cinta pada Francisca ini tetap nekat alias maju terus pantang mundur. Si pemuda ternyata sudah tahu mengenai undian dan mengatakan dia akan bersedia untuk tetap berhubungan, melanjutkan pertemuan rahasia dengannya. Singkat cerita, akhirnya terkumpullah 20 orang peserta undian. Namun, beberapa hari sebelum pengundian, ada pengaduan datang ke kejaksaan. Kantor pengacara Caesar langsung digeledah. Polisi menemukan 19 lembar cek atas nama Francisca dan langsung melakukan interogasi skandal undian yang kata si polisi kalau benar terungkap akan bikin rame satu kota itu. Siamo già incontrati, ricordi? Purtroppo in una circostanza tragica. Francisca di depan polisi tidak menyangkal cerita tentang undian, tetapi mengatakan bahwa hadiah itu sebenarnya terdiri dari perahu yang dibeli oleh Caesar dan teman-temannya, yang dikumpulkan untuk membantunya dan anaknya sebagai amal jariah. Non offendere la sensibilità mia e di mia figlia, è chiaro? Sang komisaris polisi, yang memang ingin menghindari adanya skandal yang bisa mencemari nama baik kota, langsung percaya dan menerima pernyataan versi Francisca bahwa undian tersebut bertujuan untuk amal. Akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan semua cek tersebut kepada Francisca. Para peserta undian pun tinggal gigit jari, karena mereka sadar kalau Francisca menceritakan yang sebenarnya, maka mereka semua bisa dipenjara terkena pasal prostitusi dan undian ilegal. Siamo messa. Allora, quando ce la giochiamo la barca? Credo. Di akhir cerita, Francisca tampak bersiap-siap di bandara ingin menaiki pesawat pergi bersama anaknya, Bibi, dan cek sejumlah 2 miliar yang mungkin sudah dicairkan. Sementara si kompol polisi berlari-lari mengejarnya, karena ada satu pertanyaan yang belum terjawab yang mengganggu dalam pikirannya. Dan karena penasaran si polisi pun bertanya pada Francisca siapa yang telah membuat pengaduan, yang jawab oleh Francisca si janda cerdik hanya dengan kerlingan mata. Signora, lei ha idea di chi possa aver Menurut kalian, siapa ya yang membuat pengaduan? Silakan tulis di kolom komentar. Dan film pun berakhir happy end untuk Francisca. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.